Kita ke informasi lainnya di mana seekor gajah lahir dari induk yang mengalami luka jeratan akibat konflik dengan manusia di pusat pelatihan Minas Riau. Dengan kelahiran tersebut, kini 18 ekor gajah dirawat secara khusus di pusat pelatihan Minas. Belasan gajah tersebut juga dilatih mengatasi konflik dengan manusia. Perkenalkan, anak gajah betina ini disapa Rizky. Ia adalah gajah betina yang dilahirkan pada Oktober lalu. Induknya bernama Nia. Ia adalah satu dari 17 ekor gajah korban konflik yang dirawat di pusat pelatihan Minas Riau. Ia cacat pada bagian kaki akibat jeratan yang dipasang oleh orang yang tak bertanggung jawab. Selain mendapat perawatan medis secara khusus, gajah yang dirawat di tempat ini juga dilatih untuk mengatasi konflik gajah liar dengan manusia yang masih terus terulang di beberapa wilayah. Di sini ada gajah binaan 17 ekor dewasa dan 1 ekor anakan ini. Ini merupakan gajah-gajah yang memang kita lakukan pembinaan secara khusus sebagai sarana dalam rangka menangani konflik antara manusia, antara masyarakat dengan gajah itu sendiri. Dengan kelahiran Rizky, sang gajah betina menjadi motivasi dan harapan baru khususnya bagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau untuk kelangsungan hidup satwa dilindungi yang kini berada di ambang kepunahan. Ahmad Dison melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Alhamdulillah, induk gajah bisa melahirkan anak-anaknya dengan kondisi selamat. Kita harus ikut senang dengan kelahiran anak gajah ini ya Ustaz. Karena satwa ini merupakan satwa yang dilindungi dan terancam punah bila kita tidak peduli dengan populasinya. Nah ini bagaimana Ustaz di Islam? Apakah memang di ayat Al-Quran ada surat yang memang mengatakan bahwa manusia harus bisa melindungi satwa lainnya? Betul Mbak Sheila. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan, menciptakan makhluknya, pasti ada kebaikannya, pasti ada manfaatnya. Apakah manfaatnya adalah untuk membantu kehidupan kita, manfaatnya untuk keindahan, manfaatnya pula untuk kelestarian alam. Banyak sekali manfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan mata'allakum wali an'amikum. Sampai dipastikan janganlah manusia itu hanya memperturutkan dirinya untuk memanfaatkan alam ini. Tapi alokasikan juga kekayaan alam ini atau seluruh yang ada di alam ini untuk hewan. Wali an'amikum. Maka dengan demikian acuan yang sangat jelas betapa ketika kita bersahabat, ketika kita peduli dengan hewan, maka Allah akan peduli dengan kita. Tapi kalau kita tidak peduli dengan hewan, bagaimana mungkin Allah peduli dengan kita? Padahal hewan juga makhluk ciptaan Allah. Allah bedakan karena memang tugas dan fungsinya. Tetapi secara hakikatnya hewan dan manusia adalah ciptaan Allah. Pasti ketika Allah menciptakan ada hikmah, ada manfaatnya untuk kehidupan kita manusia insya Allah. Ya, baik, berarti kita harus peduli kepada hewan agar Allah bisa mempedulikan kita gitu ya Ustaz ya.